Shalom saudara, Bapak, Ibu, dimanapun saudara berada, apa kabarnya semua? Tentu harapan saya semua sehat-sehat dan semua tetap semangat di dalam belajar firman Tuhan dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, sebentar kita akan belajar juga firman Tuhan, tapi sebelum itu saya mau ajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya rada basi kita, ya rada basi kita. Oh baik Tuhan, Kau penuh dengan kuasa mujizat. Kau baik, Kau murah hatinya. Kau penuh dengan hikmat, Kau segalanya. You are everything that you are, oh Lord. Ya rada basi, ya rada basi. Terima kasih Tuhan. Tapi kami, jamah kami Tuhan. Bimbing kami Bapa. Ajaib. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana
kehendak-Mu Bapa, atas kehidupanku Tuhan. Jadilah maksud-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Haleluya, haleluya. Ya rada bayarada bashi, tabayarada, urada bayarada bashi, ya rala ya rada bashi, ya rala ya rada bayarada bashi, ya rana mayarada bashi. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu, persembahkan hidupku Tuhan. Kau setia, Kau baik, Tuhan
Tuhan yang murah hati. Ya rada basi, rada baya rada basi. Makasih. Ya rada basi. Bapa, sertailah kami di dalam kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu gak cuman dimengerti tapi juga bisa dilakukan ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, berikan hikmat yang baru. Sembunyikan hamba-Mu, lindungi di balik salib-Mu. Berikan pengertian rema, wisdom kepada kami semua supaya kami bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara, salam damai sukacita buat kita semua. Nah mari kita persiapkan Alkitab kita buka. Hari ini kita belajar 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. 1 Raja pasal yang ke-13, ceritanya lucu saudara. Abdi Allah dari Yehuda. Jadi ini setelah Salomo mati saudara, maka pecah kerajaan Northern area sama Yehuda, saudara. Ya, selalu terbelah jadi dua. Nah, mari kita baca ayat 13 ayat 1. Pasal 13 ayat 1. Raja-Raja 13. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Jadi Yerobeam ini adalah raja daripada Northern Kingdom, ya, terbelah dua yang tadi saya bilang. Nah, Yerobeam ini yang jadi raja pertama setelah pecahnya lagi, setelah zamannya Salomo di bagian atas. Yerobeam dari suku Efraim, tapi Yerobeam itu bukan keturunan raja. Yerobeam itu adalah jenderalnya daripada atau panglima daripada Salomo. Nah, Yerobeam di sini di ayat 1 kelihatan bahwa dia memimpin atau menginfluensi juga dari sikapnya, yaitu menyembah berhala lagi, saudara. Ya, jadi Yerobeam ini berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, ya itu bukan mezbah yang benar, saudara. Makanya perintah Tuhan dia kirimkan seorang abdi Allah. Kita nggak tahu namanya, tapi abdi Allah ini dipakai untuk memperingatkan yang namanya Yerobeam, ya. Jadi kita akan selalu melihat bahwa dari Salomo mati, nanti akan ada raja terus silih berganti terus-terusan, tapi semua juga tidak ada yang benar, saudara. Karena saya percaya raja-raja ini hanyalah sebuah intro untuk nanti datangnya raja yang sesungguhnya, Raja Israel, Mesias sang penolong Israel, yaitu Yesus sendiri. Ya. Nah, mari kita baca. Ayat 2, lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasannya seorang anak akan lahir daripada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam bukit pengorbanan, yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasannya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkap dia. Tetapi tangan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditarik kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Stop dulu sampai sini, saudara. Abdi Allah ini berani menghadapi seorang raja, punya keberanian yang luar biasa, saudara. Ya, dia mungkin benar-benar abdi Allah. Ya, dia disuruh Tuhan, dia turuti. Terutama untuk mengkoreksi atau mengkonfront yang namanya dosa, atau mengkonfront sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pelajaran buat kita, mata kita terbuka, saudara, sebenarnya akan dosa. Mungkin ada orang di sekitar kita, orang-orang dekat dari kita. Mungkin kita tahu juga ada orang di dekat kita yang melakukan salah.
kita lihat bahwa perlindungan Tuhan sempurna buat orang yang mau berdiri ya di kaki kebenaran dan mengkoreksi sesuatu. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagai orang Kristen di zaman sekarang, saudara, kita begitu banyak melihat culture yang ngaco total. LGBT, child free, banyak lagi hal-hal yang lain yang sudah melenceng daripada kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, mungkin kita jangan jadi orang yang kepo juga, segala sesuatu kita tegur, segala sesuatu kita campuri. Tapi apa yang menjadi bagian yang sudah dipercayakan kepada kita? Apabila kita harus mengkoreksi, kita tergerak, kita harus mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Maka saya berdoa buat kita semua bisa menjadi sama seperti abdi Allah ini juga, yang berani berdiri atas nama kebenaran dan juga menegur, mengkoreksi, karena kita butuh orang-orang Kristen, saudara, yang berani berbicara kebenaran. Dan saya percaya bahwa kita semua dilindungi Tuhan. Jangan takut untuk berlaku benar. Jangan takut untuk mengatakan sesuatu yang benar, saudara. Saya lebih takut sama Tuhan daripada saya takut sama orang. Ya, saudara. Nah, ayat 6. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan kamu suatu hadiah kepadamu. Jadi seperti rasanya mau disogok ya, saudara, tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti dan minum air di tempat ini, sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu, lalu pergilah ia melalui jalan lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Jadi Tuhan memang sudah kasih satu perintah kepada abdi Allah ini, jangan makan minum, datang lewat situ, pulang lewat tempat lain. Pasti ada sesuatu maksud ya, yang Tuhan berikan kepada abdi Allah ini. Nah, saudara, di zaman sekarang Tuhan itu nggak pernah berhenti berbicara kepada kita. Ada perkara-perkara yang kita tidak bisa ngerti sekarang. Ya, ada perintah-perintah Tuhan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita taat. Ya, namanya kalau perintah dari Tuhan, kadang-kadang kita nggak usah mengerti. Tapi yang penting kita taat aja, saudara. Makanya kalau kita sedang menjalani sesuatu misi khusus, kita sedang melayani pekerjaan Tuhan, ya kadang-kadang kita tidak mengerti. Emang bisa berbuah. Kadang-kadang kita tidak mengerti, apakah begini jalannya. Tapi satu hal yang saya mau beritahukan kepada kita semua, peganglah tetap kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan itu. Ya, belajarlah untuk taat tanpa mengerti terlebih dahulu. Ayat 11. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan dilakukan abdi Allah itu pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya lagi, dari jalan mana dia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepada jalan yang diambil abdi Allah itu yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya, lalu pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapati ia duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia berkata kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu, aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, padahal dia tidak diperintah Tuhan, saudara, dia bohong. Seorang malaikat telah datang berkata kepadamu bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu.
supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Jadi ada seorang abdi Allah yang tua, saya nggak dijelaskan secara spesifik apa tujuannya dia berbohong supaya ke rumahnya, supaya dikasih minum, dikasih roti. Apakah abdi tua ini sentimen sama dia supaya dia melanggar janji Tuhan kah? Atau dia mau mengorek satu informasi, tidak ada yang spesifik. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari, di dalam kehidupan kita, pasti akan ada muncul orang-orang yang berusaha, ya, menurut mereka sudah benar. Tapi menurut Tuhan belum tentu benar. Akan ada orang-orang yang mungkin orang-orang dekat, saudara, yang gak salah sama kita. Bukan orang jahat ya, saudara. Tapi nasihatnya, ajakannya, bahkan mungkin dia berikan kita wisdom, hikmat tentang kehidupan kita. Tapi bisa jadi itu adalah jalan menuju maut. Dan bukan jalan kehidupan. Berapa banyak daripada sekarang ini nabi palsu yang bilang, oh kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Saya percaya nih saya dapat ketetapan atau saya dapat impresi dari Tuhan kalau kamu tuh bakal begini, kamu tuh bakal begitu. Hati-hati saudara. Apabila kita mendengar hal-hal seperti itu. Makanya penting untuk kita punya satu foundation di mana kita benar-benar tahu Tuhan ini suruh saya A. Dan kadang-kadang kita pun gak perlu bilang ke siapa-siapa. Jadilah itu antara rahasia kita dengan Tuhan. Gak perlu kita bilang-bilang ke orang, iya Tuhan bilang saya harus begini. Orang bilang, Tuhan bilang saya harus begitu. Nah bisa jadi itu membuka celah. Ya, untuk kita tiba-tiba, oh tapi kok keadaannya begini. Tapi kok si dia bilang begitu. Tapi kok gembala saya berkata lain. Pastor saya berkata lain. Saudara, segala sesuatu harus diuji. Gak bisa sembarangan langsung yes aja menjadi orang yang seolah-olah seperti perahu yang ke kiri ke kanan gak jelas, saudara. Sebaliknya juga kita jangan jadi kayak abdi Allah yang tua ini. Pakai nama Tuhan untuk bisa memaksakan sesuatu. Pakai nama Tuhan untuk bikin orang lain tunduk. Pakai nama Tuhan untuk bisa memanipulasi atau mengontrol orang. Saya berdoa kita gak menjadi orang yang seperti itu, saudara. Jadinya kemudian orang itu atau abdi Allah itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ayat 20. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah berontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang kepada segala perintah Tuhan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu jangan makan roti dan minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kuburan nenek moyangmu. Artinya begini, ini adalah satu kesalahan yang diizinkan Tuhan dibayar oleh abdi Allah yang muda ini. Karena dia gak fokus, saudara. Karena dia tidak menjaga baik-baik apa perintah Tuhan dalam kehidupannya. Bukankah sama, saudara? Saat kita gak menjaga firman Tuhan dalam kehidupan kita, bukankah kehidupan kita juga menuju jurang? Saat kita gak menjaga baik-baik satu boundaries dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita, bukankah kita sedang merusak diri kita sendiri? Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Janganlah berbohong. Banyak, saudara. Janganlah berkata dusta, janganlah berkata fitnah. Banyak firman Tuhan yang sudah kita pegang dalam kehidupan. Ya, tapi masalahnya nggak cuma dipegang, tapi harus dijaga baik-baik. Jangan sampai kayak abdi Allah ini, saat kita tidak menjaga firman Tuhan dalam kehidupan kita, saat kita justru lengah, tidak melakukan apa yang semestinya kita lakukan,
maka sebenarnya yang sedang menanggung rugi itu kita sendiri, saudara. Ya, jangan sampai kita rasanya jatuh juga di dalam hal yang sama. Ayat 23, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya, orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Padahal yang bikin dia berontak ini si abdi Allah ini rasanya sih ini orang jahat ya, saudara. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkan di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia. Wahai saudaraku, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukan terhadap mezbah di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit pengorbanan dan kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Saudara, bahwa abdi Allah yang tua ini kelihatan mungkin niatnya baik ya, saudara. Tapi saya nggak sadar kenapa dia nggak menyadari kesalahannya, bahwa abdi Allah yang muda ini mati juga karena persistennya dia. Mungkin dia mau menyambut abdi muda ini, ya. Tapi nabi tua ini pada akhirnya membawa mayatnya dan juga meratapinya dan juga berkabung, saudara. Ya. Nah, apa yang kita bisa belajar, saudara, dari sini? Ujilah segala sesuatu. Di dalam kehidupan akan selalu ada suara-suara yang saudara dengar. Saudara akan bisa dengar suara iblis. Saudara bisa dengar suara Tuhan. Saudara bisa dengar suara pikiranmu sendiri. Suara hatimu sendiri. Ingat gak? Daud pernah ngumpet di Raja Gad. Karena dia bicara sama dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri bilang kepada dirinya sendiri, jangan-jangan kamu nanti ditangkap Saul. Ya, saudara bisa dengar suara teman-temanmu. Saudara bisa dengar suara orang-orang yang sama sekali nggak peduli sama kamu, tapi dia berkomentar terus. Dia bisa aja nyuruh kamu ini, itu, segala macam, ngomongin kamu. Dia padahal nggak peduli sama kamu. Ada orang-orang seperti itu juga. Saudara bisa dengar suara keluarga. Saudara bisa dengar suara pemimpinmu juga. Ya, juga orang yang ada di bawah kita. Begitu banyak kita mendengar suara-suara, saudara. Nah, saya mau tekankan kepada ada orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan kehidupan kita. Tapi orang-orang ini bebas berkomentar. Orang-orang ini bebas ngomongin saudara. Dia nggak terlalu dekat, dia nggak terlalu jauh mungkin. Atau dia orang yang jauh, cuma sesekali ketemu tapi dia mungkin melukai hati kita. Nah, orang-orang ini saya selalu sebut dengan suara orang-orang penonton, saya bilang. Dia cuma nontonin kehidupanmu saja. Suaranya nggak terlalu bikin kita, suaranya nggak terlalu perlu kita perhatikan. Tapi kadang-kadang suaranya suka benar. Ya, tapi kita nggak bisa menggantungkan keputusan kita terhadap suara orang-orang seperti ini. Suara orang-orang penonton. Mereka kadang-kadang bisa simpati, mereka kadang-kadang bisa backstep, mereka kadang-kadang bisa bohong, mereka kadang-kadang bisa fitnah, kita nggak bisa cegah. Apa jadinya kalau kita mendengarkan suara orang-orang seperti ini? Maka kehidupan kita bisa masuk ke dalam jurang. Menurut saya, abdi Allah ini adalah orang-orang yang sangat jauh relationship-nya sama abdi yang muda ini. Cuman punya hubungan bahwa sama-sama nabi.
kerajaannya juga beda. Salahnya adalah si abdi muda ini dengerin suara yang gak benar. Yang kedua ada suara teman atau suara keluarga, saudara. Mereka adalah orang-orang yang lebih peduli dengan kita. Orang-orang yang udah diuji. Orang-orang yang udah lulus dari kalangan penonton masuk kepada kalangan ring satu kita. Suara keluarga, suara teman. Ya. Mereka adalah orang-orang yang suaranya, saringannya lebih halus, yang mungkin kita harus lebih perhatikan. Apa pendapat mereka, apa feedback dari mereka, apa advice dari mereka. Tapi tetap saja, untuk keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan, kita tidak bisa mendengar suara mereka juga. Kita perlu saringan yang lebih halus lagi. Mereka baik, tapi mereka bisa salah kasih masukan. Keluarga kita baik, tapi keluarga kita tidak bisa mengenal kita 100% seperti Tuhan mengenal kita. Keluarga kita dan teman-teman kita bukanlah orang yang bisa melihat masa depan. Apa yang mereka bilang ke kita sesuai sama pengalaman mereka, sesuai sama cinta kasih mereka kepada kita. Tentu saya nggak bilang jelek. Ya, tapi kita kudu punya satu saringan yang paling halus, yaitu suara Tuhan. Jangan sampai kita mendengar suara-suara dan kita memutuskan karena suara-suara itu. Ujilah segala sesuatu, milikilah hubungan, milikilah tempat tersembunyi bersama Tuhan. Milikilah kuping yang bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Milikilah hati yang bisa terpaut sama Tuhan. Sehingga kita bisa menguji segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Itulah kunci kehidupan dan kunci kemenangan. Karena itu saya encourage saudara untuk menguji segala sesuatu. Jangan selalu terburu-buru. Doakan segala sesuatu. Minta kepada Tuhan damai sukacita. Minta kepada Tuhan tanda-tanda. Doakan terus-menerus. Kalau di dalam masa saudara berdoa dan menguji, Tuhan hadirkan orang yang exactly kasih tahu saudara harus berbuat apa. Bukankah hidup akan lebih baik, saudara? Ya, hati-hati dengan suara-suara, ujilah segala sesuatu. Dan jangan salah fokus. Pelajaran yang kedua dari ayat ini, jangan salah fokus. Seringkali kita salah fokus dalam kehidupan. Abdi muda ini salah fokus. Dia udah benar dari awal sampai tengah-tengah fokus. Nyampaikan ke Yeroboam. Pulang gak jalan yang sama. Menolak makan minum. Dijamu sama raja ditolak. Fokusnya sudah benar. Fokus itu saudara. Itu akan menyatukan kita punya pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kita berjalan begitu kuat. Ya. Fokus itu penting. Karena fokus itu akan memberikan clarity. Akan memberikan kejelasan. Waktu dia dibilang makan di rumah nabi yang tua, dia gagal fokus, saudara. Sehingga akibatnya dia mengalami sesuatu yang tidak baik. Terkadang kita juga suka fokus sama hal yang salah, bukan? Ya, kita suka fokus sama yang di luar, bukan kualitas yang di dalam kita. Ya, kita suka fokus sama harta dunia, bukan yang harta rohania. Ya, kita suka fokus sama pencapaian. Harusnya kita fokus sama hubungan dengan Tuhan. Ya, kita suka fokusnya sama urusan dunia. Padahal Tuhan bilang kekekalan panjangnya segini. Urusan dunia cuma segini panjangnya. Kita fokusnya sama yang dunia. Padahal kita harus fokusnya membina kehidupan kita supaya kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita fokus sama pekerjaan. Saya kan udah cari duit capek-capek. Kita lupa fokus sama keluarga. Kita lupa fokus sama anak. Kita fokus melayani di gereja. Tapi kita lupa fokus melayani anak-anak kita. Kita lupa fokus melayani orang tua kita. Kita lupa fokus melayani kakak atau saudara kita. Saudara kandung, saudara. Kadang-kadang kita suka salah fokus. Kita fokusnya terhadap yang di luar. Karisma kita, pencitraan. Tapi kita harus fokusnya justru ke dalam karakter kita. Ke dalam hati kita.
Karena Tuhan melihat yang di dalam bukan yang di luar. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar bahwa kami harus discern atau mengetahui suara-suara yang mana yang benar dan mana yang bukan. Ajari kami untuk mengenal dan menguji segala sesuatu, Tuhan. Dan ajari kami untuk fokus terhadap hal-hal yang benar dan bukan terhadap hal-hal yang salah, ya Tuhan. Berkati kami, Tuhan, supaya kami fokus mengembangkan, Tuhan, karakter Kristus dalam kami. Hati yang taat, hati yang bersih di hadapan-Mu, bukan fokus terhadap hal-hal yang duniawi. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.